Satreskrim, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul bahwa sekarang sudah ditetapkan sebagai buronan Ferdian Paleka? Ya, baik. Jadi perlu kita sampaikan dari hasil pemeriksaan kita terhadap para saksi, kemudian terhadap inisial T yang sudah kita amankan. Ya. Kita merasa cukup untuk menaikkan status dan kita buatkan DPO untuk dua orang tersebut. Iya, DPO itu artinya buronan ya Pak Kasat ya? Ya, daftar pencarian orang itu kepanjangannya. Iya. Pasal yang dikenakan adalah pasal Undang-Undang ITE soal penghinaan, betul? Iya, betul. Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara, betul ya? 4 tahun penjara, namun demikian kita masukkan juga pasal 36 dan 51 ayat 2-nya. Itu untuk ada mengakibatkan kerugian bagi orang lain gitu. KUHP ini? Tetap Undang-Undang 11 tahun 2008 UU ITE juga. Oke, dengan ancaman hukuman? Maksimal 12 tahun dan Luar biasa. denda paling banyak 12 miliar. Luar biasa. Ini yang kemudian yang lebih berat dibanding penghinaan tadi. Jadi ini ada pasal berlapis yang dikenakan kepadanya. Informasi terakhir, sudah dilakukan pencarian dan tidak ditemukan. Saya mendengar bahwa ada indikasi yang bersangkutan berada di Bogor, Jawa Barat. Ya, jadi perlu kami sampaikan kembali bahwasanya dari pelapor melaporkan pada hari Senin kemarin, itu kita langsung bertindak gerak cepat lah intinya. Dan pada saat kita lakukan pembuntutan dan pencarian terhadap tersangka, memang kita amankan mobil yang dipergunakan oleh para pelaku yang ada di dalam video ya. Ya. Nah, di situ kita amankan, ternyata di dalamnya adalah orang tua dari F gitu. Ya, jadi kita coba cari, memang pada saat itu di Cilengsi Bogor. Kita pertanyakan ya, memang bapaknya kurang kooperatif pada saat itu. Nah, gitu. Makanya kita langsung boyong yang bersangkutan untuk kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Nah, untuk F dan A ini masih dalam proses pencarian kami. Ya, kami optimis ya. Kami optimis kita bisa segera menangkap. Nah, kita juga mohon doanya juga seluruh masyarakat Kota Bandung gitu. Oke, saya ke Bung Anji. Bung Anji, ada komentar terkait peristiwa ini? Komentar saya adalah geram sih sebenarnya, Mas. Silakan. Iya, maksudnya begini, sebagai seorang kreator, saya itu ngerasa bahwa kita itu mempunyai tanggung jawab sosial ya. Iya. Gitu. Kalaupun kita mau membuat sebuah konten yang tidak inspiratif atau edukatif, kalau mau membuat konten yang sifatnya hiburan, ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai merugikan orang lain atau menjelek-jelekan atau menjatuhkan martabat orang lain gitu, seperti yang dilakukan oleh Ferdian ini. Tapi ini kan sekarang banyak ya Anji ya. Jadi ada prank yang kita pernah lihat sebelumnya, pocong-pocongan misalnya. Ada ibu-ibu yang sampai luar biasa marah, beruntungnya nggak sakit jantung. Ada yang macam-macam juga. Kebetulan hari ini kita mendengar prank yang kemudian memberikan bantuan seolah-olah sembako, tapi ternyata diisi sampah yang kemudian kita lihat sampahnya pun diambil dari tong sampah. Ini memang sudahkah bergeser bahwa konten apapun menghalalkan segala cara demi subscribers? Nah, persoalannya adalah banyak yang sekarang itu menimbulkan asumsi bahwa konten yang baik itu adalah konten yang banyak ditonton. Oke. Karena konten yang banyak ditonton itu yang menghasilkan revenue banyak gitu kan. Akhirnya banyak orang berlomba-lomba untuk membuat konten yang penting banyak ditonton. Itu yang berbahaya sebenarnya. Nah, jadi pergeseran itu memang terjadi ya karena apa? Banyak konten kreator mengumumkan hasil dari yang mereka dapat ketika membuat konten gitu. Jadi banyak orang yang mungkin tingkat edukasinya rendah atau memang mereka parah banget, itu ngerasa ya udah bikin konten tuh yang penting laku, yang penting banyak yang nonton gitu. Dan mereka nggak tahu ada konsekuensi hukum di belakangnya.
Sepertinya memang begitu, mereka nggak tahu karena memang selama ini kayaknya nggak banyak deh konten kreator yang sampai diamankan sama polisi deh. Kebanyakan mereka mendapatkan sanksi sosial aja sih. Lalu mereka minta maaf, ya udah selesai. Makanya kalau sampai Ferdian ini dihukum oleh polisi, menurut saya itu harus Ya. supaya ada efek jerah dan juga contoh untuk teman-teman yang lain supaya membuat konten itu jangan asal-asalan. Oke. Nggak apa-apa kok hiburan, prank juga nggak apa-apa kok, banyak. Ada Left for Life, That Was Epic, Prank Network, Crazy Prank TV. Di Oke. Indonesia ada David Beat, ada Angga Chandra. Ini menarik. Kalau prank misalnya, prank apa yang aman? Jadi menurut Anda prank itu nggak apa-apa, tapi harus tahu batasannya. Gini, sebenarnya prank itu banyak yang settingan loh. Oke. Karena pada dasarnya prank itu dibuat untuk hiburan. Dan biasanya itu settingan, kebanyakan prank, mayoritas itu adalah settingan. Ya untuk ketawa-ketawa kita juga sering lah ngelihat yang seperti Left for Life itu. Ya. Yang udah mulai di TV juga dulu banyak banget kan. Kalau di pesawat juga ada kan programnya. Yang tanpa ada perbincangan ya, hanya Ya, visual kita saja. ketawa-ketawa kan nontonnya Ya. gitu. Itu kan prank juga. Jadi Anda mau menyarankan kalau prank jangan pernah spontan, harus kemudian disetting. Enggak sih, saya nggak menyarankan seperti itu. Karena yang saya lakukan seperti konten sidak yang ada pengamen membawakan lagu saya, tiba-tiba saya datang gitu. Walaupun itu bukan prank, tapi itu banyak yang menganggap prank. Dan itu tanpa settingan gitu. Oke. Saya juga harus Gak apa-apa konfirmasi. sebenarnya tanpa atau iya. Iya. Saya konfirmasi ke Pak Polisi nih, Pak Kasat. Pak Oke. Kasat, kalau prank itu apakah cenderung bisa memunculkan proses hukum, bisa melanggar hukum? Ya, jadi kita harus melihat dulu dari apa yang sudah mereka lakukan, dari hasil pemeriksaan. Kita harus melihat dari unsur-unsur apa yang ada di pasal yang ada di UU ITE. Ya, jadi kita juga perlu tahu bahwasanya untuk UU ITE itu masih dalam delik aduan itu. Iya. Nah, jadi itu juga bisa menjadi Oke. acuan. Jadi saya punya bayangan begini, kalau seandainya dilakukan settingan tentu aman karena dua-duanya sudah tahu. Tapi kalau spontan maka ada potensi ketika yang satu merasa dirugikan dan ia lapor ke polisi maka bisa diproses hukum. Ya, secara garis besar seperti itu. Oke,